Halo semuanya, kita akan belajar SQL Select lagi, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai operator logika. Nah, sebelum itu saya informasikan dulu bahwa untuk latihan kali ini saya menggunakan database Employees DB, di mana database ini bisa kalian dapatkan eh, dengan melihat video import database MySQL yang sudah pernah saya share sebelumnya. Di sana juga bisa kalian dapatkan link untuk mendownload uh, perintah SQL-nya dan kemudian bagaimana melakukan import datanya. Oke, kita langsung saja. Jadi kadang-kadang pencarian kita kan melibatkan kriteria ya. Contoh kriteria itu misalnya kalau saya ingin menampilkan data produk. Jadi produk ini udah saya buka dengan klik kanan select rows. Misalnya saya ingin menampilkan produk yang produk lainnya motorcycles, itu namanya kriteria. Saya ingin menampilkan produk yang by price-nya di atas 50, itu namanya kriteria, gitu ya. Nah, sebelumnya di video mengenai operator perbandingan, jadi saya sudah membahas pengambilan data dengan kriteria. Jadi sudah pasti kita menggunakan operator perbandingan. Namun di sana keterbatasannya adalah kita hanya bisa mengambil data dengan satu kriteria. Misalnya saya hanya bisa mengambil data yang produk lainnya motorcycles. Atau saya hanya bisa mengambil data yang by price-nya di atas 50. Saya tidak bisa mengambil data yang jadi belum di video tersebut belum diajarkan bagaimana mengambil data yang produk lainnya adalah motorcycles dan by price-nya di atas 50. Jadi itu ada dua kriteria sekaligus dalam sekali pengambilan data. Nah, itu belum dijelaskan. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa menggunakan perpaduan antara operator perbandingan dan operator logika. Nah, sebelum lanjut, saya jelaskan dulu operator logika itu ada tiga yang akan bisa kita gunakan dan yang akan saya jelaskan di sini ada tiga. And, kemudian ada OR, dan terakhir itu adalah not. Nah, oke. Jadi, and, OR, dan not gitu ya, sesuai dengan teori dari logika matematika gitu kan, bahwa and ini mensyaratkan dua buah pernyataan untuk benar kedua-duanya. Sedangkan OR boleh dua-duanya benar, boleh salah satu benar gitu. Itu berarti benar kayak gitu. Kalau not ini membalik. Nah, contoh ilustrasinya kayak gini ya. Misalnya nih, ketika ujian saya membolehkan mahasiswa untuk menjawab dengan menggunakan spidol atau pensil, misalnya seperti itu. Oke, silakan jawab soalnya. Kalian bisa menggunakan spidol atau pensil. Nah, ketika ada seorang mahasiswa mengumpulkan pekerjaan dengan menggunakan spidol, berarti boleh. Karena pernyataan saya spidol atau pensil. Spidol or pensil. Sedangkan ketika ada mahasiswa yang mengumpulkan pekerjaan dengan menggunakan pensil, jadi jawabannya ditulis dengan pensil, itu juga benar. Karena spidol atau pensil. Ada mahasiswa yang mengumpulkan jawaban, soal nomor 1 dia pakai spidol, soal nomor 2 dia pakai pensil. Ya itu juga boleh. Oke, itu tidak melanggar ketentuan. Jadi benar, true ya. Sedangkan ada mahasiswa, dia mengumpulkan pekerjaannya menggunakan pulpen. Nah, pulpen itu bukan spidol, bukan juga pensil, itu baru salah. Jadi, or di sini salah satu benar. Jadi minimal satu pernyataan benar gitu. Minimal satu pernyataan benar, pernyataan ya. Nah, dua-duanya juga boleh gitu ya. Di sini kita or ini jadi dia menghubungkan dua buah pernyataan. Jadi minimal ada satu yang benar itu udah benar. Apalagi dua-duanya itu kan boleh gitu. Itu or. Sedangkan kalau n, misalnya contohnya, oke, kalian akan lulus jika mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 dengan benar. Nah, berarti di sini mengerjakan soal 1 dengan benar dan soal 2 dengan benar. Ada mahasiswa yang mengerjakan soal 1 benar, tapi soal 2 salah. Berarti tidak lulus, karena syaratnya adalah soal nomor 1 benar dan soal nomor 2 benar. Ada siswa yang mengerjakan nomor 1 salah, tapi nomor 2 benar. Itu juga tidak lulus. Kemudian ada siswa yang mengerjakan nomor 1 benar, nomor 2 benar, berarti lulus, karena dua-duanya dia benar. Ada siswa yang mengerjakan nomor 1 tidak benar, nomor 2 juga tidak benar. Itu berarti tidak lulus. Jadi, harus benar pada
kedua pernyataan. Nah, jadi seperti itu. Dia harus memenuhi syarat kedua pernyataannya. Nah, sedangkan not ini, jadi and atau dan or ini menghubungkan dua buah syarat atau dua buah pernyataan. Sedangkan not ini adalah operator unary. Dia hanya nempel pada satu pernyataan, bukan menghubungkan dua pernyataan. Not ini misalnya dia akan membalik ya, yang tidak lulus gitu ya, yang tidak berasal dari Jakarta misalnya kayak itu. Yang produk lainnya bukan motorcycle, jadi bukan not gitu ya. Oke, jadi ini membalik pernyataan. Nah, kita lihat contohnya langsung ya. Misalnya saya ingin menampilkan produk yang produk lainnya adalah motorcycles dan yang produk lainnya motorcycles dan harganya di atas 50. Nah, kalau seperti itu ada dua syarat. Oke, syarat satu, produk lain ini motorcycle. Syarat kedua, harganya atau buy price itu di atas terus lagi ya, buy price di atas 50. Nah, ada dua buah syarat. Karena ada dua buah syarat, pilihan kita adalah menggunakan n atau or. Sekarang kita cek, apakah kedua syarat ini mesti terpenuhi? Berarti kita lihat, yang mau kita tampilkan itu apa sih? Kita kan mau menampilkan motorcycle yang harganya di atas 50. Berarti dua-duanya harus terpenuhi dong. Dia nggak boleh cuma motorcycle aja, tapi harganya di bawah 50 itu nggak boleh. Atau misalnya dia harganya di atas 50, tapi bukan motorcycle. Kan bukan itu yang mau kita tampilkan. Kita menampilkan yang memenuhi keduanya. Sehingga di sini menggunakan and. Jadi, kita select bintang from products. Ya, products ya namanya ya. Where berarti product line sama dengan motorcycles. Karena yang motorcycles, berarti di sini yang product lines-nya adalah motorcycles, pakai S ya. Dan itu berarti pakai N, by price di atas 50. Berarti N by price lebih dari 50. Jadi seperti itu. Jadi dia pakai N ya. Untuk 50 ini karena di angka boleh nggak pakai petik ya. Tapi kalian boleh juga sih kalau misalnya mau kalian kasih petik. Just in case kalian bingung kapan pakai petik, kapan enggak. Untuk yang number biasanya dia tidak pakai petik. Tapi boleh kalian petik gitu. Nah, jadi seperti ini. Dia akan ditampilkan yang by price-nya di atas 50 aja dan yang motorcycles. Beda loh ya, kalau misalnya saya hanya menampilkan yang motorcycles, ini lihat ya, ini ada 6 baris ya yang memenuhi keduanya. Tapi kalau yang hanya motorcycles aja, ini ada 13 baris. Atau yang hanya memenuhi by price aja. Ini ada 62 baris yang harganya di atas 50. Tapi yang harganya di atas 50 dan motorcycles itu hanya ada 6 gitu ya. Jadi yang memenuhi kedua-duanya gitu. Itu ya contoh penggunaan dan. Sekarang misalnya contoh penggunaan or itu seperti apa sih? Nah, misalnya nih saya mau menampilkan nih contoh ya. Kita masih di tabel produk. Misalnya saya mau menampilkan data yang produk lines-nya classic cars atau kalau bukan classic cars nggak apa-apa deh. Misalnya dia mau beli classic cars atau nggak apa-apa sih. Yang penting harganya di bawah 70 misalnya boleh deh. Walaupun bukan classic cars gitu. Jadi dia ingin menampilkan, jadi syaratnya ada dua ya. Classic cars kayak gitu ya. Oke. Oke, klasik spasi cars ya. Atau harganya itu di bawah 70. Nah, dia kan maunya ini pakai N atau pakai OR itu tergantung. Maunya nampilin data yang gimana. Misalnya pembelinya saya mau membeli classic cars atau kalau misalnya bukan classic cars gitu ya, boleh tapi harganya harus di bawah 70 gitu. Itu pakai atau. Beda kalau misalnya saya ingin membeli classic cars tapi harganya harus di bawah 70. Berarti kalau seperti itu dua-duanya harus terpenuhi classic cars dan di bawah 70. Itu pakainya N. Cuman kalau pernyataannya kayak saya ingin membeli classic cars atau kalau bukan classic cars nggak apa-apa.
yang penting harganya di bawah 70. Berarti itu pakainya atau ya. Nah, kalau seperti itu, kita copy aja ini biar cepet. Copy. Produk lainnya adalah classic cars, atau berarti di sini pakai or. Buy price-nya di bawah 70. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini pakainya atau. Ini motorcycle muncul, kenapa? Karena buy price-nya di bawah 70. Jadi seperti itu. Ini kenapa 98 muncul? Karena memenuhi classic cars. Jadi salah satu syaratnya terpenuhi. Itu udah tampil. Misalnya produk lainnya classic cars, dia akan muncul walaupun tidak peduli harganya berapapun. Atau misalnya yang penting buy price-nya di bawah 70, tidak peduli dia lainnya apapun. Walaupun bukan classic cars, maka dia akan muncul gitu. Jadi seperti itu cara kerja dari OR ya. Kalau classic cars dan di bawah 70 dia juga bakal muncul gitu. Classic cars dan di bawah 70 dia juga akan muncul. Nah, ini kebetulan classic cars-nya mahal-mahal ya. Oke. Nah, classic cars-nya mahal-mahal nih gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Itu contoh dari penggunaan OR. Nah, sekarang kalau contoh penggunaan not itu seperti apa? Misalnya nih, saya ingin menampilkan yang bukan classic cars. Nah, kalau yang bukan classic cars, itu sebenarnya kalian bisa gunakan operator perbandingan tidak sama dengan. Ini kan bukan classic cars. Oke? Nanti ini kita kasih titik koma. Kenapa dia tidak error? Karena di bawahnya tidak ada perintah. Kalau di bawahnya ada perintah, itu pasti jadi error gitu. Oke, jadi ini yang bukan classic cars. Nah, bisa juga menggunakan not. Caranya adalah begini, guys. Ini kalian copy. Classic cars itu kan lawan dari sama dengan classic cars. Jadi di sini not. Nah, not produk lain sama dengan classic cars. Jadi produk lain sama dengan classic cars akan menampilkan yang produk-produknya adalah classic cars. Sekarang dibalik, kasih not depannya. Maka dia akan menampilkan yang bukan classic cars. Nah, jadi sama hasilnya seperti tidak sama dengan. Cuma kalau tidak sama dengan, kalian nggak perlu menot lagi. Gitu. Intinya not ini ngebalik gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, not produk lain tidak sama dengan classic cars. Berarti ini nanti hasilnya adalah menampilkan yang classic cars. Kenapa? Produk lain tidak sama dengan classic cars akan menampilkan classic cars. Kemudian diisi not depannya. Maka not dengan not ya jadinya sama dengan. Nah, jadi dia akan menampilkan classic cars. Jadi seperti itu. Itu maksud dari not ya. Oke, mengenai operator logika ini juga kalian mesti hati-hati karena kadang-kadang bahasa manusia gitu ya, ketika manusia menyuruh menampilkan data tertentu gitu, kadang kalian harus menelaahnya lagi. Ini masuk akal nggak sih pakai n? Ini masuk akal nggak sih emang pakai or gitu ya? Contoh nih misalnya menampilkan produk yang lainnya adalah classic cars dan motorcycles. Misalnya seperti itu. Jadi di sini misalnya bos kalian nyuruh kalian nampilin produk yang lainnya classic cars dan motorcycles. Dia ngomongnya pakai dan gitu. Tapi kalau begitu kalian misalnya gunakan langsung kalian terjemahkan ke dalam bahasa SQL, ini pakai N nih. Ups, ini sama dengan classic cars. Kemudian produk lain sama dengan motorcycles. Oke, kita eksekusi, maka nggak akan ada yang muncul. Padahal harusnya maunya dia adalah, nih si motorcycles nih muncul, classic cars nih muncul, motorcycles muncul, classic cars muncul. Yang nggak muncul itu misalnya yang truck and buses, misalnya kayak gitu. Sebenarnya ini kurang tepat pakai N gitu. Kenapa? Karena sebuah produk, kalau N itu kan dia harus memenuhi dua-duanya, harus classic dan harus motorcycles. Di sini kan mereka hanya memenuhi satu-satu aja. Berarti kan sebenarnya pakai OR, yang motorcycles tampil, yang classic cars juga tampil, walaupun dia bukan motorcycles gitu loh. Jadi sebenarnya kalau seperti ini lebih tepat menggunakan OR. Oke, ketika kalian eksekusi, maka dia akan menampilkan yang classic cars dan motorcycles. Untuk bentuk OR yang mensyaratkan field yang sama, jadi di sini fieldnya sama ya, produk lain sama-sama produk lines, ini kalian bisa menggunakan in. Nah, jadi seperti ini. Nah,
Jadi, where product line in classic cars sama motorcycles. Jadi seperti ini. Jadi dua-duanya masuk ke dalam in. Ini bisa dilakukan. Coba dieksekusi. Ini hasilnya sama aja sih gitu. Misalnya kalau kalian ingin menampilkan 3, daripada kalian menggunakan or sebanyak 3 kali nih misalnya, saya menampilkan yang product lines-nya classic cars, kemudian product lines-nya apa lagi ya? Bentar ya. Truck and basis misalnya, ini saya copy aja ya. Ini kan kita butuh menggunakan or lagi. Product line sama dengan truck and basis. Jadi ini ada, ini orangnya saya naikkan ya, supaya konsisten. Nah, oke, dia akan menampilkan, ini kan 3 gitu. Tapi kalau kalian menggunakan in, kalian cukup, ini or ya. Kalian cukup tuliskan nama fieldnya 1 kali aja, product line. Udah deh. Ini saya enter supaya kelihatan. Nah, jadi kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3 gitu. Nah, ini sama aja sih hasilnya gitu. Huruf besar, huruf kecil sih nggak ngefek sih di MySQL ya untuk value-nya ya. Oke. Nah, tapi kalian nggak bisa menggunakan in apabila field yang dicari ini berbeda. Walaupun dia sama-sama menggunakan or, tapi kalau field yang dicari berbeda, kalian nggak bisa menggunakan in. Contohnya, di contoh sebelumnya, kan kita, nah ini nih. Misalnya kayak gini. Ini nggak bisa pakai in. Kenapa? Karena yang satunya dia product line, kemudian yang kedua by price. Meskipun ini misalnya pakai sama dengan gitu, itu yang nggak bisa. Kan nggak bisa kayak gini dong. Kalau in itu kan dia in. Nah, yang kalian tulis sebelum in itu apa? Kan nggak bisa. Kan beda product line dengan by price. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi syaratnya kalian bisa menggunakan in dengan satu syarat. Ini saya eksekusi dulu biar dia error ya. Nah, jadi biar lebar. Syarat bisa menggunakan in itu adalah apabila menggunakan or, tapi kolom kriterianya itu sama. Ini sama-sama product line. Itu bisa pakai in. Tapi kalau misalnya udah beda, yang satunya product line, yang satunya by price, itu nggak bisa pakai in. Jadi seperti itu ya. Itu yang bisa digunakan sebagai pengganti agar penulisan SQL-nya itu lebih sederhana gitu, lebih pendek kayak gitu ya. Oke, itu sekilas mengenai penggunaan operator logika and, or, dan not. Intinya mereka adalah untuk menggabungkan beberapa kriteria yang kita perlukan dalam menampilkan data. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham ya.